Assalamualaikum. Jadi gimana kabar semuanya, pada sehat ya? Alhamdulillah ya. Harga. Saat ini kami sedang berada di toko Naura Aluminium. Toko yang terletak di Jalan Raya Haji Menak nomor 19 ini memproduksi berbagai perabotan aluminium, mulai dari meja, lemari, rak, kitchen set, dan perabotan aluminium lainnya. Berdiri sejak tahun 2009, kini Naura Aluminium sudah begitu melekat di hati masyarakat karena produknya yang begitu berkualitas. Kini, Naura Aluminium memiliki jaringan pelanggan yang sangat luas. Kuncinya adalah kualitas produk. Kini, bisnis aluminium yang ditekuni oleh Bapak Kamijan sedang mengalami persaingan yang ketat dari kompetitor lain. Namun, beliau memiliki beberapa strategi untuk mengatasinya. Salah satunya adalah menciptakan produk yang tersegmentasi di pasar. Dengan memproduksi produk yang tersegmen untuk kalangan menengah ke atas dan menetapkan harga yang lebih tinggi, membuat produksi dari Naura Aluminium terlihat spesial di mata konsumen. Usaha dengan permodalan awal yang berjumlah 50 juta rupiah itu kini berbuah manis. Dengan omset berkisar 120 sampai dengan 150 juta rupiah, usaha Naura Aluminium kini ditekuni Bapak Kamijan terus tumbuh meningkat seiring dengan tingginya kebutuhan masyarakat. Untuk meningkatkan penjualannya, Naura Aluminium tidak hanya menjual produk secara langsung kepada konsumen. Toko ini juga bekerja sama dengan beberapa toko medal dalam menjual produknya. Selain itu, promosi melalui brosur dan promosi melalui mulut ke mulut terbukti ampuh dalam memperluas jaringan konsumennya. Saat ini saya sedang berada di kediaman Bapak Kamijan. Mari kita belajar berwirausaha dengan beliau. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Ini Pak, kami ingin belajar berwirausaha dengan Bapak. Pertanyaan pertama, bagaimana awal pembangunan usaha yang dilakukan Bapak ini, terutama dalam hal permodalannya, Pak? Jadi untuk tahap awal sebelum kita menghimpun permodalan, tentunya kita melakukan semacam studi terkait dengan produk yang mau kita kembangkan itu berupa produk aluminium yang tentunya pangsa pasarnya seperti apa. Setelah kita mengenali, oh pangsa pasarnya sangat besar, kemudian kita menyusun kebutuhan permodalan untuk mendukung usaha itu. Usaha itu di awal bergeraknya kita dengan modal 50 juta rupiah. Kemudian Itu sumbernya dari tabungan Bapak sendiri? 50 juta itu di awal pakai dana tabungan kita sendiri. Kemudian setelah berjalan 1 tahun kita mendapatkan suntikan modal dari Bank BRI, yaitu melalui kredit usaha rakyat dengan pinjaman 100 juta. Alhamdulillah dalam waktu 1 tahun pinjaman tersebut dapat kita selesaikan sehingga kita bisa menutupi dari kebutuhan pinjaman. Berbicara mengenai produk nih Pak, setelah memproduksi barang, cara apa sih yang Bapak lakukan supaya masyarakat itu mengenal produk yang Bapak hasilkan? Jadi untuk mengenalkan kepada masyarakat, kita yang pertama yang kita lakukan dengan membuat brosur, kemudian brosur disampaikan ke relasi-relasi, ke teman, ke toko-toko yang memang menjual furniture khususnya aluminium. Jadi dari beberapa itu kita akhirnya kan memiliki dua
konsumen utama, yaitu konsumen pertama yaitu konsumen yang sifatnya itu untuk dijual kembali, itu seperti toko-toko, terus supermarket sebagian itu menjual produk-produk kita. Terus kemudian ya masyarakat langsung, jadi Langsung ke masyarakat langsung ke masyarakat, ke konsumen. Kalau di Bandar Lampung sendiri kan sudah banyak pengusaha serupa yang bergerak di bidang aluminium, Pak. Lalu bagaimana menyiasati dari kompetitor lain, Pak? Adakah keunggulan tersendiri dari Naura Jaya? Untuk menyiasati kompetitor yang lain ya tentunya kita harus membuat produk yang memang memiliki Kualitas, perbedaan, baik kualitas, desain maupun dari artistik daripada produk tersebut, sehingga masyarakat dengan segmen tertentu, kebetulan produk yang kita ambil kan untuk segmen menengah ke atas, sehingga produk-produk yang kita ini memang kualitas tinggi dan segmen pasarnya untuk menengah ke atas, walaupun kita juga menyediakan untuk produk-produk yang menengah ke bawah itu yang mungkin kita kenal dengan sistem pabrikan gitu ya. Selama Bapak berwirausaha di bidang ini, kendala apa yang sering Bapak temui dalam berwirausaha, Pak? Yang sering ditemui ya tentunya ketika keseimbangan antara jumlah tenaga kerja dan permintaan yang tidak seimbang itu, terutama ketika produk yang diperlukan untuk diterima pasar itu sangat tinggi, sementara tenaga kerja sangat terbatas. Itu yang jadi masalah. Terus kemudian kadang-kala di waktu sepi untuk penjualan, itu tenaga kerja kita terlalu banyak, sementara produksinya, permintaannya berkurang. Nah, itu untuk menyeimbangkan antara jumlah tenaga kerja dan kebutuhan pasar itu sangat sulit. Pak, ya. Bahkan pernah suatu saat kita kelebihan produksi karena sepinya pasar untuk menyerap hasil produksi itu, kita sampai overproduksi itu sampai ratusan juta. Nah, kemudian dari itu kita membuat langkah dengan membuat bazar, yaitu dengan sistem penjualan diskon besar-besaran. Ya, alhamdulillah dalam waktu direncanakan waktu itu buka untuk bazar itu 10 hari, dengan 7 hari alhamdulillah barang itu bisa terjual baik. Bahkan malah omset permintaan dari yang tidak dibazarkan pun menambah. Itu strateginya untuk ketika produknya melimpah ya paling dengan bazar seperti itu, dengan diskon. Untuk diskon itu kita masih tetap mengambil untung dalam jumlah yang relatif kecil. Sekarang kita berbicara mengenai omset, Pak. Kira-kira satu bulan pendapatan bersih yang Bapak terima itu berapa, Pak, ya? Kalau omset kita untuk produk aluminium itu berkisar antara 100 sampai 150 juta per bulan. Jadi keuntungan kita kan kisaran antara 12 sampai 18% keuntungan untuk. Jadi kurang lebih sekitar 12 sampai 18 juta, Pak. Iya, kurang lebih sekitar itu. Kira-kira nih, Pak, Bapak kan sudah sukses berwirausaha. Kunci kesuksesan itu apa, Pak, ya? Ya, kuncinya tentunya ada di konsistensi di dalam kita berusaha tersebut, yang mungkin kalau selama ini kita kenal di Islam itu kita menjalani usaha dengan istiqomah gitu ya. Istiqomah itu artinya walaupun dalam keadaan sepi pembeli, dalam keadaan susah, kita tetap berusaha dan berusaha memperbaiki daripada kinerja, dan yang lebih utama lagi bagaimana tenaga kerja itu bisa seoptimal mungkin memproduksi hasil kerjanya, karena semakin tinggi produktivitas daripada pekerja itu juga akan menguntungkan dia, juga menguntungkan kita, karena kita pembayaran tenaga kerja itu didasarkan atas kinerja. Jadi produktivitasnya tinggi ya dia akan mendapatkan pembayaran yang cukup tinggi. Untuk produktivitas yang rendah ya dia akan mendapatkan pembayaran yang rendah.
Nih Pak, jika kami sebagai mahasiswa ingin berwirausaha seperti Bapak, kira-kira hal apa saja yang perlu kami pelajari supaya bisa berhasil seperti Bapak? Untuk bisa melakukan itu ya tentunya kalau mau memulai usaha tentunya ya usaha itu ya belum tentu harus semuanya berusaha di satu bidang itu. Dan jelas yang harus dipersiapkan itu bagaimana usaha itu produknya dibuat, terus bagaimana pemasarannya, apakah pemakaiannya banyak orang, terus produk yang kita buat tersebut sangat berisiko atau tidak, ya itu kan menjadi pertimbangan-pertimbangan. Nah, setelah kita memilih suatu jenis usaha tertentu, ya tentunya itu yang kita dalami, kita pelajari, kita siapkan permodalannya, terus tentunya menentukan tempat usaha itu juga menjadi hal sangat penting, karena kalau tempat usahanya kurang tepat ya akan berpengaruh terhadap penjualan dan pemasaran pada masyarakat secara. Oke, yang terakhir Pak, adakah pesan atau saran supaya masyarakat itu memiliki motivasi yang tinggi dan sukses berwirausaha seperti Bapak? Sarannya seperti apa Pak? Ya, sarannya yang jelas, berusaha itu ya memang harus menjadi kebiasaan dan kewajiban setiap orang, karena mencintai pekerjaan, mencintai pekerjaan itu sangat penting, karena kadang-kadang orang itu selalu termotivasi bekerja mendapatkan hasil, padahal kita berusaha itu justru ya bekerja juga, tetapi hasilnya bisa tak terbatas gitu, tidak ditentukan seperti kalau kita kerja. Jadi ya upayanya ya harus bersungguh-sungguh tadi untuk memulai pekerjaan itu. Jadi intinya dalam berusaha kita harus bersungguh-sungguh dengan apa yang kita kerjakan. Terima kasih Bapak atas waktunya. Gimana Pak ya? Selain mencintai pekerjaan, dibutuhkan usaha yang gigih, perhitungan yang matang, serta pengalaman dan strategi yang tepat untuk bisa menjadi seorang wirausahawan yang sukses. Semoga kunjungan kami di Naura Aluminium ini dapat memberikan ilmu dan menumbuhkan semangat motivasi untuk menjadi wirausahawan yang sukses.